Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hadiwinoto dengan NIM 13052130027. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai konsep virtual machine dan metode implementasi virtual machine. Jadi, apa sih konsep dari virtual machine itu? Yang pertama itu konsep ini sangat menarik ya dalam dunia komputer yang memungkinkan kita itu untuk menjalankan beberapa OS dalam suatu hardware. VM ini itu dianggap komputer virtual yang beroperasi dalam lingkungan yang virtual juga, tapi masih dalam satu komputer dengan software yang khusus. Dengan VM ini kita dapat menciptakan, lingkungan ya, lingkungan atau environment komputer yang terisolasi dengan OS komputer itu yang sebenarnya, yaitu hardware yang telah kita pakai contohnya Windows, maka VM-nya itu dapat menggunakan sistem operasi Linux. Kedua OS tersebut tidak akan menginterferensi satu sama lain. Kemudian di sini ada metode dan implementasi virtual machine. Yang saya ketahui itu terdapat yang namanya itu hypervisor, yaitu software yang bertindak sebagai virtual machine, yaitu untuk memonitoring gitu. Um, Hypervisor ini itu memungkinkan pembuatan manajemen dan alokasi sumber daya untuk menjalankan beberapa mesin virtual pada satu mesin atau dalam satu komputer. Ada dua jenis hypervisor, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Pada tipe 1 ini juga dikenal dengan bare metal hypervisor. Ini tinggal diinstal langsung ya pada komputer kita tanpa memerlukan OS host dan contohnya itu ada VMware, XSXi, dan Microsoft Hyper-V. Pada tipe 1 ini menurut saya sendiri itu lebih efisien ya karena tidak ada lapisan sistem operasi host tambahan yang diperlukan. Pada tipe yang kedua itu ada hypervisor yang dikenal dengan hosted hypervisor. Ini itu berjalan pada sistem operasi host. Contohnya itu yang pernah kita gunakan yaitu Oracle VirtualBox dan VMware Workstation. Pada Oracle sendiri kalian dapat melihat bahwa ini itu software yang mudah digunakan dan sangat fleksibel dalam mengelola virtual machine. Dan tapi kelemahannya itu adalah sistem yang kita miliki itu akan overhead. Kinerjanya itu lebih tinggi dalam menjalankan dua OS secara berlangsungan ya. Dan karena adanya lapisan sistem operasi host tersebut. Sekian dari saya tentang virtual machine. Kemudian akan saya jelaskan mengenai konsep keamanan, yaitu berisi pokok pembahasan yang terdiri dari konsep-konsep keamanan, threat, authentication, hash, dan kriptografi dasar, serta ada akses kontrol. Di sini pertama itu yang saya ketahui itu adalah triad security ya. Itu ada confidentiality, ada integrity, ada availability. Yaitu yang pertama adalah confidence, yaitu keamanan kerahasiaan yang merupakan yang menjamin untuk informasi yang kita miliki ini ya, itu tidak terungkap kepada individu, entitas, ataupun proses yang tidak berwenang di belakang layar. Contohnya itu adalah proses enkripsi. Ini itu dapat menjaga kerahasiaan data kita. Kemudian di sini terdapat integrity ya, threat security yang kedua, yaitu memastikan bahwa data yang kita miliki itu lengkap informasinya sepanjang siklus hidupnya. Yaitu ketika file itu berada, maka harus lengkap dan akurat gitu. Apa itu yang dinamakan integritas ya. Hal ini itu berarti informasi itu tidak boleh dimodifikasi dengan cara yang memang tidak dibenarkan, tidak sah, atau tidak terdeteksi. Contohnya itu kita dapat menggunakan hashing untuk menjaga integritas kita. Keamanan integritas ini memastikan bahwa informasi dan program hanya dibuat dan diubah dengan cara yang telah ditentukan ataupun diizinkan. Selanjutnya ada tentang keamanan ketersediaan atau availability.
yaitu memastikan bahwa sistem berfungsi dengan cepat dan layanan tidak ditolak kepada pengguna ya, user. Keamanan ini itu berfokus pada sistem dan layanan bagi pengguna yang memang disahkan atau berwenang untuk melakukan perubahan, modifikasi, ataupun dan lain-lain. Contohnya itu ketika terdapat bencana, itu sistem itu harus dapat, terredundansi atau tercopy gitu, sehingga ketika terjadi bencana atau disaster recovery, mmm, ini sistem harus banget nih tersedia. Selanjutnya pada sistem keamanan sendiri itu ada juga tentang autentikasi, yaitu keaslian dan accountability. Konsep pokok pembahasan yang kedua adalah threat, yaitu ancaman. Ancaman ini itu merujuk pada suatu potensi yang dapat menimbulkan ya kerugian pada sistem keamanan pada komputer. Ancaman ini bisa secara eksternal maupun internal. Contohnya itu ada malware, kegagalan pada hardware, ataupun kesalahan manusia itu sendiri. Jenisnya pun beraneka ragam, yaitu ada gangguan, penyadapan, modifikasi, pemalsuan, dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan 4 tadi, itu contohnya itu adalah interruption ya, atau gangguan, itu merujuk pada suatu file atau sistem atau aset yang dihancurkan atau menjadi tidak tersedia. Hal ini berdampak pada ancaman ketersediaan sistem. Sedangkan selanjutnya ada penyadapan, itu pihak yang tidak berwenang itu dapat mengakses suatu aset, yaitu apa ya, untuk hal ini akan mengancam bahwa kerahasiaan data kita itu akan disebar. Selanjutnya itu ada modifikasi, ini itu merujuk pada pihak yang tidak berwenang itu dapat mengubah dan memperoleh akses data yang kita miliki, yaitu ancaman kepada integritas data. Dan selanjutnya itu ada pemalsuan nih, fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang itu menyisipkan objek yang palsu ke dalam sistem. Jadi memasukkan file yang baru nih, filenya dari pihak yang tidak berwenang ini masuk ke dalam komputer kita. Nah, itu berdampak pada keaslian data. Dan konsekuensinya itu ada 4 ya, berdasarkan RFC 2828. Itu yang pertama, pengungkapan tanpa izin, penipuan, gangguan, dan pengambil alihan. Selanjutnya, pokok pembahasan ketiga yaitu ada authentication. Authentication ini yaitu proses verifikasi kita, identitas kita sebagai seseorang nih, pada suatu sistem atau layanan. Contohnya ada melibatkan kombinasi nama pengguna atau username, kemudian ada kata sandi atau password, itu akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sistem tertentu. Namun ada juga loh autentikasi yang lain. Contohnya itu ada CAPTCHA, kemudian ada kunci kriptografis, terus ada biometrik, dan lain-lain lah. Tujuannya itu supaya untuk melindungi akses sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, pokok pembahasan keempat itu ada hash. Apa sih hashing itu? Hashing itu adalah suatu proses mengkonversi data input menjadi suatu angka-angka yang unik atau huruf-huruf yang unik, atau hal tersebut itu panjang ya. Salah satunya itu yang saya ketahui itu adalah ada SHA 256 dan SHA 512 serta MD5. Nah, itu untuk melindungi data kita. Fungsinya itu, ya tentu saja ini untuk melindungi verifikasi integritas. Nilai hash itu sendiri apabila diubah datanya satu digit aja atau satu karakter saja, itu dapat berubah sangat signifikan sehingga memudahkan deteksi perubahan data yang tidak sah. Selanjutnya, pokok pembahasan kelima itu ada kriptografi dasar. Kriptografi ini adalah ilmu dan praktik untuk menyembunyikan informasi dengan menerapkan teknik-teknik nih. Nih, saya kasih tahu nih, ada 3. Enkripsi, deskripsi, dan tanda tangan digital. Ya, untuk keamanan yang lainnya cari sendiri ya. Kemudian di sini ada ini ya, fungsinya ya. Fungsinya itu kira-kira apa sih? Pertama, melindungi kerahasiaan data, memastikan keaslian data,
memverifikasi integritas data, dan menghindari penolakan atas tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang akses kontrol. Akses kontrol ini yaitu membatasi suatu user masuk ke dalam sistem ya. Hal ini mencakup pemberian izin atau kita dapat key, maka kita dapat seperti username dan password lah. Ini dapat pengaturan tingkat akses masing-masing pengguna, apakah hal tersebut itu dapat mengakses file tersebut, file itu. Tujuannya itu ya untuk membantu mendeteksi pengguna mana yang memiliki hak akses, yang mengakses file tersebut. Ketika ada kesalahan sistem, maka user-user itu dapat dideteksi berdasarkan kebijakan keamanan yang sesuai. Sekian dari presentasi saya ya. Apabila ada salah kata maupun perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.